Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Umar Zaki, tempat kita berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan kita untuk persiapan seleksi P3K. Masih untuk materi kalkulus. Dan sebelumnya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan menekan tombol subscribe dan memberikan komentar untuk perbaikan video di waktu-waktu yang akan datang, insya Allah. Baik, kita masuk di soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, itu soal limit, maka yang kita gunakan untuk menyelesaikan, kita gunakan turunan, menggunakan prinsip dari L'Hopital ya. L'Hopital ini bisa dipakai jika pembilang dan penyebutnya ketika disubstitusi dengan X sama dengan 1, hasilnya adalah 0/0. Maka ini kalau kita gunakan turunan, maka limit X menuju 1, hasilnya adalah turunan X pangkat 2 tambah 3 di akar itu 2X. Turunan X pangkat 2 tambah 3 selalu 2 akar X pangkat 2 tambah 3 dikurang. Sekarang turunan yang ini, turunan 5X kurang 1, 5 per selalu 2 akar 5X kurang 1. Dibagi dengan turunan X pangkat 2 itu 2X. Nah, sekarang kita substitusi X sama dengan 1. Ini habis. Berarti sisa 1 pangkat 2, 1 tambah 3, 4. Akar 4 berarti 1/2. Ini 5/2. 5 kali 1, 5 kurang 1, 4. Akar 4. Berarti juga 2/2 kali 1. Berarti ini hasilnya adalah 2/4 dikurang 5/4 dikali dengan 1/2. 2 kurang 5, negatif 3/4 kali 1/2, hasilnya negatif 3/8. Jawabannya bagian E. Baik, selanjutnya masih tentang limit. Nah, kalau soal seperti ini, limit X menuju tak hingga, bisa kita gunakan rumus B yang biasa kita kenal, B dikurang P dibagi 2 akar A. Tentu dengan syarat koefisien dari X pangkat 2 ini sama. Karena sama berarti kita langsung ambil saja B-nya 6, ini P-nya negatif 4. Berarti di sini 6 dikurang negatif 4 per 2 akar A-nya koefisien dari X pangkat 2, 1. Ini hasilnya 10 per 2 hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah 5. Lanjut di soal berikutnya. Masih tetap limit. Untuk limit yang menuju tak hingga, yang berbentuk rasional seperti ini, kan ada aturannya ya. Misalnya kita punya limit X menuju tak hingga, X pangkat M tambah ini A1 misalnya, ini A2, X pangkat M kurang 1, dan seterusnya dibagi dengan B1X pangkat N tambah B2 X pangkat N kurang 1, tambah dan seterusnya. Maka ini hasilnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama hasilnya adalah A1 per B1 ini dengan catatan M sama dengan N. Kemudian hasilnya adalah 0 jika nilai M-nya itu lebih kecil daripada N. Kemudian positif atau negatif tak hingga jika M besar dari N. Nah, sekarang kita lihat limit ini di atas derajatnya 3, yang di bawah derajatnya 4. Berarti lebih banyak yang di bawah. Dengan demikian, nilai M lebih kecil daripada N. Berarti hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya, untuk soal ini, supaya lebih gampang kelihatan, karena Y sama dengan Fx, maka kita misalkan dulu K sama dengan Y sin pangkat 2Y. Supaya enak kelihatan ya.
Maka dk berarti ini menjadi dk per dx atau sama dengan k aksen. Berarti k aksen itu sama dengan y aksen dikali sin pangkat 2y ditambah turunannya sin pangkat 2y berarti 2 sin y dikali dengan cos y dikali lagi dengan y aksen. Ya. Kemudian selanjutnya ini dikali lagi dengan y. Jadi ini adalah penggunaan aturan rantai untuk turun dari sin pangkat 2y. Maka kita sederhanakan y aksen sin pangkat 2y. 2 sin y cos y itu sama dengan sin 2y dikali y aksen dikali dengan y. Nah, saya faktorkan, keluarkan y aksennya. Sin pangkat 2y ditambah y kali sin 2y. Jadi jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya, untuk soal inverse dari sebuah fungsi, kita bisa melihat bahwa fungsinya ini berbentuk rasional dengan pembilang dan penyebutnya berderajat 1. Nah, maka rumus umumnya kalau kita punya fx sama dengan ax tambah b cx tambah d, maka f inverse x-nya itu sama dengan a dengan d-nya ditukar, berarti di sini dx ditambah b cx dengan a. Kemudian tandanya diganti karena ini a positif, ini jadi kurang, d positif, ini jadi negatif. Nah, dengan prinsip yang sama kita peroleh f aksen x sama dengan seperti ini, tambah 3, 3x. Nah, koefisien ini kan 1, turun. Di sini 1. Ini juga 1. Ini 1. Nah, karena di sini negatif, naik ke atas jadi positif. Ini positif, turun ke bawah jadi negatif. Jadi hasilnya adalah x tambah 3 per 3x kurang 1. Ya, jawabannya adalah bagian. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk soal berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 untuk x yang kecil 0. Nilai fungsinya 1 untuk x dari 0 sampai 1 dan x kurang 1 pangkat 2 untuk x lebih besar dari 1. Jadi pertanyaannya discontinue pada x sama dengan berapa? Jadi kita harus pahami dulu discontinue itu apa. Discontinue berarti tidak continue. Nah, syarat continue itu ada beberapa. Yang satu, pertama limit x menuju a dari kiri dari fungsi fx itu harus sama dengan limit x menuju a dari kanan dari fungsi fx. Ini tentu dengan keadaan dua-duanya ada. Yang berikutnya fa itu ada. Dan selanjutnya limit x menuju a dari fungsi fx itu sama dengan fa. Jika ketiga persyaratan ini memenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan continue. Berarti ketika dia discontinue, maka fungsi ini tidak, syarat ini tidak terpenuhi. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita tinjau di titik kritis saja, yaitu 0 dan 1. Maka untuk x sama dengan 0, kita lihat limit kirinya 0 dari kiri, dari fungsi fx berarti x pangkat 2 tambah 1. Hasilnya 0 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1. Limit x menuju 0 dari kanan. Kalau dari kanan berarti yang kedua 1, maka hasilnya adalah 1. F0 sendiri itu hasilnya adalah 1. Di sini kelihatan limit kiri sama dengan limit kanan, sama juga dengan F0-nya. Berarti dia continue di X sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana dengan untuk X sama dengan 1? Kita cek limit X menuju 1 dari kiri
Berarti fungsinya adalah 1, nilainya adalah 1. Kemudian limit X menuju 1 dari kanan. Berarti untuk X yang besar 1, fungsinya adalah X kurang 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 kurang 1 pangkat 2, hasilnya adalah 0. Ternyata limit X menuju 1 dari kiri, dari fungsi fx, itu nilainya tidak sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Dengan demikian dia tidak kontinu di X sama dengan 1. Soal berikutnya tentang soal aplikasi dari sebuah konsep turunan. Ini mirip-mirip dengan soal fisika. Jadi ada sebuah benda yang dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal V0 yang posisinya itu mengikuti fungsi S sama dengan V0 T ditambah 16 T pangkat 2. Nah, jika setelah T sama dengan 3 detik, maka kecepatannya itu 140 meter per sekon. Maka atau per detik ya. Maka yang ditanyakan berapakah tinggi tebing tersebut? Mungkin sama dengan posisi benda tersebut sebelum dilemparkan ke bawah. Nah, di sini ada diketahui kecepatan. Kecepatan itu sendiri kan perubahan jarak terhadap waktu. Berarti V itu sama dengan ds per dt atau S aksen. Berarti sama dengan V0 ditambah 32 T. Nah, berarti 140 sama dengan V0 ditambah 32 kali 3. Maka V0 sama dengan 140 dikurang 32 kali 3, 96. Hasilnya adalah 44. Nah, dengan demikian, ketinggiannya itu sama dengan 44T ditambah 16T pangkat 2. Kita ganti T-nya sama dengan 3. Berarti 44 kali 3 ditambah 16 kali 3 pangkat 2. Ini 44 kali 3 berarti 132. 16 dikali 9, 160 kurang 16 berarti 144 ya. Berarti hasilnya adalah 276. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, selanjutnya berkaitan dengan inverse dari suatu bentuk trigonometri. Ini menarik juga. Kalau ada soal seperti ini, kita mulai dari bentuk inverse-nya dulu. Jadi kita misalkan X itu sama dengan cos pangkat negatif 1 atau 3 per 5. Dengan demikian cos X itu sama dengan 3 per 5. Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri, kita pakai segitiga, cos itu berarti sisi samping, ini 4. Nah, berarti sin X-nya itu sama dengan 4 per 5. Kemudian selanjutnya Y kita misalkan dengan tangen inverse 2 akar 2. Maka tangen Y itu sama dengan 2 akar 2. Dengan cara yang sama, tangen itu depan bagi samping, berarti di sini 2 akar 2, di sini 1. Otomatis di sini 2 akar 2 pangkat 2, 8, tambah 1, 9, akar 9, berarti di sini 3. Yang diminta adalah cos. Cos Y-nya itu tentu sama dengan 1 per 3. Dengan demikian, sin 2 cos inverse dari 3 per 5 ditambah cos tangen dari inverse dari tangen 2 akar 2 ini sama dengan sin 2, ini tadi kita misalkan X ya. Cos ini kita misalkan Y. Nah, sin 2X itu kan sama dengan 2 sin X cos X ditambah dengan cos Y. Berarti 2 kali 4 per 5 dikali cos 3 per 5 cos Y per 3. Hasilnya itu sama dengan berapa ini ayo? 2 kali 4 kali 3 berarti 24 per 25
ditambah 1/3. Ini 24 kali 3, 72 ditambah 25/75 sama dengan 97/75. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, diketahui segitiga lancip ABC ini ya, mempunyai perbandingan panjang sisi AB banding BC sama dengan 3/1 dan sin B sama dengan 1/3. Nilai dari 1/sin C adalah. Nah, kita mulai dari perbandingan ini dapat saya tuliskan menjadi 3K dibanding dengan K. Sama saja dengan 3/1. Nah, kalau kita coba ilustrasikan, AB-nya itu 3K, ini A, B, ini C, kemudian BC-nya itu adalah K. Sin B itu sendiri sama dengan 1/3. Nah, untuk selanjutnya kita cari dulu panjang dari AC. Ya, panjang dari AC dengan menggunakan aturan cos. Berarti AC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 kurang 2AB dikali BC dikali dengan cos B. Nah, masalahnya yang kita ketahui adalah sin B. Maka kita cari dulu dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Berarti di sini 1, di sini 3. Tentu di sini 2/2. Berarti cos B-nya itu sama dengan 2/2/3. Kita lanjutkan. Kalau ini saya anggap X, maka ini X pangkat 2. AB berarti 3K pangkat 2 ditambah K pangkat 2 kurang 2 kali 3K kali K kali 2/2/3. Ini habis ya. Hasilnya X pangkat 2 sama dengan 9K pangkat 2 tambah K pangkat 2 berarti 10K. 10K pangkat 2 kurang 4K akar 2. Ini pangkat 2. Maka X itu sama dengan akar ya, 10 kurang 4 akar 2 K pangkat 2 atau akar 10 kurang 4 akar 2 K. Nah, selanjutnya kita sisa menggunakan aturan sinus. Berarti X per sin B sama dengan 3K per sin C. X sendiri itu nilainya adalah akar 10 kurang 4 akar 2 K dibagi dengan sin B nilainya 1/3 sama dengan 3K dikali 1/sin C. Kalau ini saya kalikan ke kanan, maka 3-nya habis ya. K-nya juga habis. Berarti 1/sin C itu sama dengan akar 10 kurang 4 akar 2. Jadi jawabannya adalah bagian B. Soal berikutnya berkaitan dengan trigonometri. Jika A itu dari 0 sampai pi, yang memenuhi A tambah B sama dengan 2/3 pi, sin A sama dengan 2 sin B, maka nilai A kurang B adalah, nah, kita akan menggunakan rumus jumlah dan selisih trigonometri yang kita pelajari di kelas 2. Sin ditambah sin itu sama dengan 2SC. Sayang tambah sayang semakin cinta. Asik. Kemudian sayang kurang sayang itu cinta sirna. Wait. Nah, kita akan coba aplikasikan. Sin A ditambah sin B itu sama dengan 2
sin 1/2 A tambah B dikali dengan cos 1/2 A kurang B. Nah, berarti karena sin A-nya sama dengan 2 sin B, berarti ini 2 sin B ditambah sin B sama dengan 2 kali sin 1/2 kali A tambah B-nya 2pi/3 cos 1/2 A kurang B. Nah, ini menjadi 3 sin B, 2 dikali, ini habis, berarti jadi 60 derajat. Sin 60 derajat berarti 1/2 akar 3 cos 1/2 A dikurang B. Ini habis lagi. Ya. Maka cos 1/2 A kurang B itu sama dengan 3/3 sin B atau akar 3 sin B. Dirasionalkan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, sin A dikurang sin B itu sama dengan, ya cinta sirna, berarti 2 cos 1/2 A tambah B kali sin 1/2 A dikurang B. Nah, ini jadi 2 sin B kurang sin B. Ini 2 cos 1/2 A tambah B-nya kembali 2/3 pi sin 1/2 A dikurang B. Ya, ini sisa sin B, 2 kurang 1. Cos, ini habis, cos 60 derajat berarti 1/2. 2 kali 1/2 kali sin 1/2 A kurang B. Ini habis, saudara-saudara. Maka sin 1/2 A kurang B itu sama dengan sin B. Nah, dari kedua hal ini, kita akan menyusun bentuk sin 1/2 A kurang B per cos 1/2 A kurang B tentu sama dengan sin B per akar 3 sin B. Ini tentu jadi tangen. Tangen 1/2 A dikurangi dengan B. Habis sin B-nya 1/akar 3. Atau 1/3 akar 3. Nah, tangen 1/3 akar 3 itu kan 30 derajat atau pi/6. Berarti 1/2 A kurang B itu sama dengan 1/6 pi. Dengan demikian A kurang B sama dengan 2 dikali 1/6 pi atau 1/3 pi. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share kepada saudara-saudara kita yang lain untuk mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.